Tuhan, tolong beri aku kekuatan seperti Avatar agar aku bisa mengendalikan air dan mengirim tsunami kepada Ziko. Umpat Resa dengan setengah sadar. Setelah berucap, Resa langsung lemas dan tertidur di mobil. Hahaha, suara tawa Heru dan Ervan memekakkan telinga. Saat mabuk saja dia masih berdoa jahat. Kasihan sekali dia, terhimpit beban cinta yang amat berat, ucap Juna. Rifat sengaja mampir pagi hari ke rumah Juna sebelum ke rumah sakit untuk melihat keadaan Resa. Setelah semalaman Resa tertidur. Apa dia minum banyak? Tanya Rifat sambil menempelkan stetoskopnya. Kulihat dari botolnya tak banyak, belum sampai separuh, jawab Juna. Tapi kenapa dia bisa semabuk ini? Tanya Rania. Dia baru pertama kali ini minum, makanya efeknya dahsyat begitu untuk Resa. Terang Rifat. Nanti tolong kau berikan obat ini. Rifat memberikan obat yang telah disiapkannya. Terlihat Resa mengerjapkan mata, dia langsung memijat kepalanya yang terasa pening. Hah? Resa terlonjak kaget, dia langsung saja duduk. Aku di mana? Di mana? Alhamdulillah masih di dunia, Resa, belum ke neraka, jawab Rifat. Kau masih punya waktu untuk bertaubat. Syukurlah, Resa menarik napas lega. Bagaimana keadaanmu? Tanya Rifat. Kepalaku sedikit pusing tapi hatiku sakit banget rasanya, ucap Resa sambil meraba dada. Itu nyesek namanya, sambung Heru. Kami mengerti betapa hancur hatimu ditinggal Aluna. Tapi mabuk bukanlah solusi, Resa. Buktikan setelah sadar dari mabuk rasa kecewamu kembali menghampiri. Terang Rifat. Lalu bagaimana dengan masalah hatiku yang remuk ini? Apa ada obatnya, Dokter Rifat? Jika ada obat untuk sakit hati, tentu Juna yang akan meminumnya lebih dulu, ucap Rifat. Juna hanya tersenyum kecil. Diliriknya Rania yang tampak prihatin pada Resa. Jadi gimana dong solusi dari masalahku? Cari wanita lain, karena butuh wanita istimewa untuk bisa membuat hati move on, jawab Rifat. Jadi jangan ulangi lagi ini tindakan bodoh seperti ini. Tak ada dalam kamus geng kita. Maaf aku semalam... dia terlalu baper. Juna menjepit. Jangan ngatain orang, Juna. Dirimu juga begitu. Sampai sekarang gagal move on. Heru menyindir, membuat Rania terkekeh. Aku berbeda, masalahku lebih rumit. Bela Juna untuk dirinya sendiri. Serumit apa sih kisah cinta Aa Juna? Tanya Rania. Kenapa wanita itu bisa menolak lelaki sebaik dirimu? Pertanyaannya banyak sekali, ucap Juna. Cuma 2, banyak apa? Tanya Rania. Kisah cintaku rumit karena tak pernah menemukan muaranya. Aku tak memiliki tujuan. Terlalu sulitkah mencari muara yang lain? Tanya Rania makin penasaran. Bagiku sulit karena aku telah mencintainya dengan segala-galanya. Kasihan, Rania mengibah. Kenapa wanita itu menolakmu? Rah, cukup tak usah tanya lagi. Kasihan Juna. Aku ingin tahu kakak. Wanita itu bodoh, matanya rabun, tak bisa melihat kebaikan seorang Arjuna. Terang Rifat. Iya, dia rabun. Rania terkekeh. Sedangkan Juna hanya tersenyum kecil. Andai masalahnya sesimpel itu, rabun. Kenapa tak kau suruh wanita itu beli kacamata sebesar basom saja, Juna? Ucap Resa bingung. Sungguh dia tak mengerti. Rabun itu hanya kiasan, Resa, hardik Heru. Maksudnya, wanita itu tak bisa melihat sisi baik Arjuna. Wanita itu silau dengan apa yang dimiliki lelaki lain. Jadi wanita pujaanmu memiliki lelaki yang lebih kaya, Juna? Tanya Resa dengan mata membulat. Bukan begitu, Juna menggeleng pelan. Lelaki yang dipilihnya memang pantas untuk mendapatkan dirinya. Aku tak ada apa-apa jika dibanding lelaki itu. Tak boleh merendahkan diri begitu, Juna. Nanti suatu saat nanti, bismillahmu akan berubah menjadi alhamdulillah. Akan ada masanya, kebahagiaan menghampiri dirimu. Allah itu maha baik. Allah memberikan sesuatu saat kita butuh, bukan saat kita ingin.
karena Allah tahu kapan waktu yang paling tepat. Pintarnya cintaku, Rifat langsung mencubit hidung Rania kemas. Jadi begini konsepnya, tiap hati memiliki kapasitas yang berbeda. Ada yang baru diuji sedikit sudah menyerah, dan ada pula yang tak menyerah walau ujian datang bertubi-tubi. Sabar ya Juna. Jadi maksud dokter aku termasuk lelaki lemah begitu? Tanya Reza. Dan lelaki tahan banting itu seperti dirimu. Kau bukan lemah Reza, tapi salah melangkah. Jika saja kau bisa lebih tenang dan menyadari jika ini kehendak Allah, kau tak akan memilih mabuk. Tapi kau memilih untuk zikiran di masjid, terang Rifat. Seperti Kapten Azam, dia akan mengaji terus, mengaji hingga sakit dan kegelisahan hatinya mereda. Aku pun belum bisa sehebat dia, ucap Heru. Ya, kalian benar, Reza mendesah. Maafkan aku telah membuat kalian semua repot. Tak apa, ada kalanya kita melakukan kehilafan. Sekarang kau sholat tobat dan kembali pulang. Mereka pasti khawatir padamu, ucap Juna. Kalau kau kalah secara fisik ataupun latar belakang, maka kalahkan dunia secara akhlak karena good attitude lebih baik daripada good looking, ucap Rania. Maksudmu aku kalah tampan daripada Kapten Azam? Rifat mendelik sebal pada Rania. Tersinggung dia atas ucapan Rania. Walaupun Rifat tahu ucapan Rania bukan tertuju untuknya. Bukan begitu, kau tak ada bandingannya kakak. Percaya deh. Rania tersenyum semanis mungkin untuk meredakan emosi Rifat yang sangat mudah tersulut. Aku bicara untuk Reza. Apa yang dikatakan Rania benar. Tunjukkan pada Aluna jika kau lelaki hebat, lelaki tampan rupawan, beretitut baik dan soleh. Pujian Rifat sontak membuat hidung Reza kembang kempis. Ternyata dokter Rifat adalah orang yang paling tahu siapa aku selain Juna. Reza nyengir. Mulai, narsis. Juna menjepik. Dasar anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil, Heru. Iya deh, sorry, ucap Heru. Ayo Rifat keburu siang. Oke, kami berangkat dulu, ucap Rifat beranjak dari duduknya sambil meraih tangan Rania. Tunggu sebentar, aku siap-siap dulu, ucap Juna. Hari ini kau tak usahlah ikut ke rumah sakit. Jaga adik bungsu kita ini, ucap Rifat. Lalu Rania siapa yang jaga? Tak apa, di rumah sakit akan aman. Hari ini dia tak akan aku izinkan pergi kemanapun. Aku cuma ada satu jadwal operasi, terang Rifat agar Juna tenang. Kami pergi dulu, ucap Rania saat tangannya digandeng Rifat keluar. Tadi aku bawakan sarapan nasi kuning untuk Aak, Juna, dan Reza. Kutaruh di atas meja makan. Ya, makasih. Juna tersenyum tanda berterima kasih. Juna terus memindai pergerakan Rifat dan Rania hingga mobil mereka tak terlihat. Tolong abaikan saja diriku, karena perhatian kecil darimu akan membuat diriku makin sulit melupakan rasa ini, batin Juna. Juna kembali masuk ke dalam rumah. Tawa mengembang saat melihat Reza sudah membuka bungkusan nasi kuning. Juna, kita di mana? Di rumahku. Oh, kau punya rumah pribadi. Aku kira kau tidur di rumah Rifat atau Farhan. Bagus juga, ucap Reza sambil mengedarkan pandangannya. Sesekali saja aku pulang. Ini rumah pemberian Rifat. Sama dengan Kak Kaisan, dia juga memberiku apartemen. Beruntung aku berada di lingkungan orang-orang kaya yang baik. Mereka tidak menganggap aku pekerja atau bawahan, tapi seperti saudara. Setelah sarapan, terus minum obat. Juna memberikan obat yang diberikan Rifat tadi pada Reza. Dokter Rifat, benar aku butuh ketenangan, ucap Reza sambil manggut-manggut. Kau mau menemaniku agar kembali tenang. Hari ini kau libur kerja kan? Kemana? Pokoknya temani aku Juna, please. Juna melirik Reza. Ada rasa kasihan padanya. Oke lah, tapi makan dulu dan minum obat lalu kita pergi. Reza mengangguk. Juna, pinjam baju, teriak Reza dari dalam kamar mandi. Oke, Juna beranjak ke kamarnya mencari kaos yang terlihat keren untuk Reza. Nih Reza, ucap Juna di depan pintu kamar mandi. Juna, pinjam celana Levi's.
Oke, Juna kembali ke kamarnya. Nih Reza, Juna pinjam celana dan kaos dalam juga. Coba sekalian tadi Reza, nyuruh orang bolak-balik saja. Umpat Juna. Jangan marah Juna, seharusnya kau peka sedikit. Masa iya aku tak ganti dalaman? Dengan kesal Juna kembali ke kamarnya mengambil celana dan dalaman baru. Reza tersenyum di depan kaca. Hari ini aku akan lahir kembali, ucap Reza meyakinkan diri. Juna ada jam tangan, pinjem dong. Juna yang baru keluar kamarnya masuk kembali mengambil jam tangan. Juna ada kacamata hitam, pinjam dong. Juna yang baru saja keluar kembali masuk kamar mengambil kacamata hitam. Juna, apa lagi sih Reza? Tanya Juna kesal. Pinjam sepatu sekalian. Bikin pegel saja. Menghela napas panjang. Reza tertawa pada Juna setelah penampilannya sempurna. Juna membiarkan Reza yang menyupiri mobilnya karena Reza belum memberitahu kemana dia ingin membuang suntuk. Mata Juna membulat saat Reza memarkirkan mobilnya di taman bermain. Tak salah Reza. Reza turun dari mobil. Juna mengikuti. Tidak, aku mau naik roller coaster dan berteriak sekencangnya. Pernah naik roller coaster sebelumnya? Tanya Juna sambil berjalan di sisi Reza ikut antri untuk membeli tiket masuk. Belum, ini pertama kalinya. Tiba giliran Reza. Mata Reza terhenyak saat meraba kantong celananya. Rata. Mau pinjem duit juga kan? Tanya Juna kesal. Jadi rugi begitu. Iya, ucap Reza sambil nyengir. Reza langsung menuju wahana roller coaster. Dia memilih tempat duduk terdepan dan Juna di sisinya. Bismillah, ucap Juna sebelum roller coaster itu bergerak. Reza mengikuti dalam hati. Wuss, roller coaster mulai meluncur. Diawali gerakannya perlahan lama-lama semakin cepat dan berkelok-kelok. Juna, tolong suruh berhenti. Teriak Reza memekakkan telinga. Ampun, tolong, stop. Juna, tolong. Hahaha, biar sakit hatimu pergi, Reza berubah jadi mual. Hahaha. Reza ikut di barisan orang muntah setelah sampai sisi. Hahaha, makanya Reza jangan sok deh, ucap Juna sambil memberikan teh hangat pada Reza. Aku kira naik itu enak Juna, seperti orang di televisi itu. Mereka sudah biasa dan memang orang yang suka memacu adrenalin. Ayo kita cari lagi wahana lainnya. Langkah Reza terhenti saat melihat biang lala. Oh no, aku tak mau Reza, yang naik anak-anak semua. Itu ada bapak-bapak, tunjuk Reza. Tapi dia nemenin anaknya. Ya anggap saja kau menemani aku, adikmu yang manis. Ayo Juna. Sumpah Juna hanya menahan tawa saat duduk di dalam salah satu sangkar burung itu. Bagaimana sekarang? Apa sudah lebih tenang? Tanya Juna. Belum Juna, hatiku masih nyesek. Ayo ikut aku, kali ini aku jamin sakit hatimu akan hilang. Reza mengikuti Juna. Niatnya untuk membuang sakit hatinya memang besar. Mata Reza membulat saat Juna membawanya masuk rumah hantu. Ayo Reza, jangan katakan kau takut. Tapi kita gandengan ya Juna. Jijik aku. Karena Juna tak mau gandengan, Reza terus-menerus memegang jaket Juna. Lihat Reza pocongnya, tunjuk Juna. Cepat-cepat Reza menutup mata setelah melihat sebentar. Reza ada Nyi Kunti. Reza hanya melirik sedikit. Dia terus bersembunyi di belakang Juna. Apa yang kau rasakan setelah masuk rumah hantu? Tanya Juna. Masih merinding. Ingat mati tak? Ingat. Nah itu tahu. Jadi ingat, hidup itu hanya satu kali. Jangan bertindak bodoh hanya karena meratapi nasib. Jika Aluna bisa bahagia dengan Ziko, lepaskan dia. Tak apa sedikit menahan sakit dan derita asal tawa Aluna tetap terjaga. Hidup hanya satu kali. Jika dalam satu kali itu bisa membuatnya bahagia, maka ikutlah bahagia. Ucap Juna. Jika kau ada kesempatan hidup kembali, apa kau akan tetap begini Juna? Tanya Reza. Ya, berapa kali pun aku hidup, aku akan tetap membiarkan dia bahagia dengan lelaki pilihannya. Walaupun itu membuatku menderita berkali-kali. Reza menatap Juna.
Dia tahu Juna menyimpan kekecewaan besar pada wanita masa lalunya. Tapi Juna sangat pintar menyembunyikan masalah hidupnya. Oke semesta, aku Reza Davin tak akan meratapi Aluna lagi. Aku ikhlaskan dia bahagia bersama Ziko. Wahai angin puting beliung dan tsunami yang sedang OTW, kembalilah aku batalkan orderanku. Ucap Reza lantang, membuat Juna terkekeh. Reza menarik napas lega setelah hatinya lega. Reza dipanggil Papa Gibran dan Mama Santi ke ruang keluarga setelah Aluna ikut bersama Ziko ke Amerika. Pokoknya Papa gak mau tahu. Papa mau kau menikah dalam 6 bulan ini. Hik, Reza terdiam dengan napas yang mendadak sesak. Ini gila, batin Reza. Tapi cuma berani dia ucapkan dalam hatinya. Takut dia disebut durhaka. Sumpah gak lucu, Papa memberikan kabar buruk begini. Aku yakin yang baca pasti jingkrak-jingkrak kesenangan melihatku menderita. Sedangkan Mama pasti sudah berkonspirasi bersama Papa. Lalu siapa yang akan membantuku keluar dari masalah ini? Tapi Pa, atau Papa coret nama kamu dari kakak, dan Papa juga akan hapus nama Abelano dari belakang nama kamu. Ancam Papa Gibran. Dia tahu jika tak diancam Reza akan tetap betah membujang. Ini benar-benar horor, batin Reza. Papa tak boleh begitu. Keadilan harus ditegakkan.